Ingat, jika netral dianggap salah, lalu apakah yang membenci saudara dan itu pun melanggar sumpah, itu dianggap benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Welcome back to my channel Arus Bawah Trate. Di video kali ini saya ingin menuruti request ya. Ada saudara PSHT yang merequest saya untuk, ini bukan menanggapi video ya, sebenarnya memviralkan sebuah video dimana video ini ada sosok misterius yang membahas tentang PSHT P16 dan P17. Jadi di sini tuh cukup unik. Yang bikin unik itu dia itu versinya itu animasi, sebuah animasi video, dimana animasi video tersebut mengeluarkan keluh kesahnya tentang PSHT P16 dan P17. Dan video ini dibuat oleh channel Mas Lubi Channel. Saya rasa ini sangat-sangat kreatif. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Kali ini saya agak beda dulur. Biasanya saya memberikan tutorial tentang seputar editing desain untuk pencak silat. Saya kali ini akan memberikan keluh kesah saya dan pendapat saya dengan adanya P16 dan P17 di dalam PSHT. Simak video pendapat saya selanjutnya. Sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya ingin membahas P16 atau P17, tapi saya ingin memberikan pendapat saya bagaimana menanggapi adanya P16 dan P17 di PSHT. Simak terus videonya agar tidak salah paham. Oh iya, sebelumnya saya juga malas membahas masalah ini, tapi saya rasa di YouTube tiap hari makin terus menggoreng masalah ini, saling membenarkan dan saling menyalahkan. Makanya saya mengajak saudara-saudaraku PSHT agar bersifat tenang dan tidak berpengaruh dengan channel-channel yang berisi tentang ujaran kebencian. Langsung saja, bagaimana menanggapi masalah ini menurut pendapat saya? Yang pertama, usahakan jangan memakai atribut yang membedakan sesama saudara. Sebagai contoh, P16 identik dengan pakaian A, P17 identik dengan pakaian B. Diusahakan dalam kondisi saat ini agar membuat suasana adem ayem guyub rukun di dalam PSHT, janganlah memakai atribut pembeda, agar di saat bertemu di jalan tidak ada jarak di antara saudara. Semisal kalau kita bertemu di jalan kan nggak ada pembeda, itu lebih baik. Itu PSHT, saya PSHT lah. Itu yang saya inginkan itu seperti itu. Jangan memakai atribut yang menunjukkan identitas dari P16 dan P17 agar tidak ada pembeda di antara saudara PSHT. Pastinya dulur-dulur mesti paham apa yang saya maksud itu, pembeda dan ciri khas di antara P16 dan P17. Mestinya saudara-saudaraku semua pasti paham apa identitas dari P16, apa identitas dari P17. Nah itu sementara sebelum kasus ini ada titik terangnya, sementara jangan memperkeruh masalah dengan menunjukkan ciri khas tersebut ya. Oke saudaraku. Yang kedua, usahakan jika bertemu dengan saudara, jangan pernah bertanya, kamu P16 atau P17. Nah, itu yang sering terjadi di antara saudara-saudaraku PSHT. Usahakan kata-kata tersebut mulai dari sekarang itu cobalah hilangkan. Karena apa? Jika kita bertemu satu lambang, dalam arti lambang PSHT itu semuanya saudara, nggak usah ditanya itu P16, itu P17. Gak usahlah bertanya seperti itu. Karena ingat, persaudaraan ini kekal abadi. Kekal abadi selama-lamanya. Jangan karena masalah jabatan kalian sampai lupa apa arti sebenarnya sebuah persaudaraan. Ingat,
Jangan pernah bertanya kamu P16 atau P17 kepada sesama saudara PSHT agar tidak terjadi perbedaan di antara saudara. Yang ketiga, jangan pernah memprovokasi saudara dengan ujaran kebencian, karena kalian harus ingat, yang kalian benci itu adalah tetap saudara. Nggak ada kata mantan saudara di dalam PSHT. Ingat itu saudaraku. Janganlah memprovokasi. Contohnya, ada saudara P16 yang ikut latihan di P16, kalian usir, kalian benci, kalian provokasi untuk ikut latihan P17. Itu tindakan yang salah. Memprovokasi saudara sendiri atau mengajak dengan paksaan itu nggak benar di dalam PSHT. Sebaliknya gitu, ada dulur P17 datang P16, kalian kucilkan, kalian provokasi agar ikut P16. Itu ajaran yang salah, lur. Dia ikut P16, dia ikut P17, itu hak dia. Itu pun masih saudara. Nggak usah kalian provokasi dengan berita yang belum tentu kebenarannya agar ikut sependapat dengan Anda. Karena di dalam PSHT itu semuanya memiliki prinsip. Maupun ikut P16, P17, itu pun tetap saudara. Nggak usah kalian benci, kalian kucilkan, itu nggak usah lah, lur. Ingat, kita itu masih sesama PSHT, jadi nggak perlu jika dia memilih P16, dia memilih P17, itu hak dia. Nggak perlu kalian kucilkan, nggak perlu kalian benci, nggak perlu kalian provokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ingat, kita itu sama-sama warga PSHT. Yang perlu kalian ingat itu adalah kita sama-sama anggota dan warga persaudaraan Setia Hati Trate, bukan beda badge. Kalau beda badge itu baru kita benci, baru itu ada wajarnya. Ingat, kita ini masih satu lambang. Jadi kalau membenci itu salah bagi saya. Yang keempat adalah hilangkan kebencian sesama saudara. Itu yang terpenting. Karena yang perlu saudara-saudaraku ingat adalah tidak ada kata mantan saudara. Dan ingat selalu tentang arti sumpah kita, bahwa di dalam PSHT dilarang menyakiti sesama saudara. Dan jika ada saudara yang bersalah, itu diingatkan, bukan malah dikucilkan atau dibenci. Yang perlu kalian ingat yang satu ini adalah, hapuslah sebuah kesalahan demi sebuah persaudaraan, bukan menghapus persaudaraan karena satu kesalahan. Itu yang kalian harus ingat, dulur. Yen aku salah elengno, yen awakmu salah tak elengno lah. Iku fungsine dulur, bukan malah membenci. Itulah sejatinya PSHT itu saling mengingatkan sesama saudara. Seperti saya ini, kalau pembicaraan saya dari tadi ada yang mengandung kesalahan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Jangan malah membenci saya, karena saya itu hanya ingin apa? PSHT itu kembali nyawiji. Dengan adanya P16, P17 itu tidak ada masalah gitu. Intinya saling merangkul. Saya ingin PSHT itu saling merangkul sesama saudara. Saya itu hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku, jika saya salah, saya juga ingin diingatkan sesama saudara saya. Yang kelima adalah tetaplah bersifat netral menunggu keputusan hukum alam dan hukum di Indonesia. Yang perlu kalian ingat, netral itu bukan nggak punya pendirian, tapi netral itu lebih apa? Lebih mementingkan sebuah utuhnya persaudaraan daripada harus membenci sesama saudara.
Ingat, jika netral dianggap salah, lalu apakah yang membenci saudara dan itu pun melanggar sumpah itu dianggap benar? Padahal ingat dulur-dulurku, kalian di saat siswa itu diajarkan untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi kalian mesti paham, lebih baik netral atau membenci saudara itu sampean semua itu mesti paham. Karena menurut saya, pendapat saya itu lebih baik sabar menunggu keputusan hukum alam dan hukum negara ya dulur. Gak usah kalian memperkeruh masalah dengan saling menyalahkan dan saling membenci. Dan semoga yang benar dibenarkan, yang salah semoga cepat sadar. Itulah yang saya inginkan di dalam PSHT, yang benar dibenarkan, yang salah dan semoga cepat sadar. Jadi kita tetaplah sabar menunggu keputusan hukum alam dan hukum negara. Jika suatu saat hukum alam berkata A ataupun B yang benar, itulah yang saya ikuti. Bagi saya seperti itu. Sekarang kalau belum ada kejelasan, saya nggak bisa menentukan A atau B, karena semua masih sama-sama saling membenarkan dan saling menyalahkan. Yang keenam adalah bagaimana Mas ketika kita mempunyai siswa, bagaimana cara mensikapi masalah ini. Karena kita punya siswa itu harus memilih salah satu antara P16 atau P17. Kita harus punya prinsip ketika punya siswa. Memang betul lur, memang betul. Kalau ketika kita mempunyai siswa, kita harus punya prinsip ikut P16 atau P17. Tapi tergantung bagaimana kita mensikapi dan mendoktrin siswa kita. Kalau prinsip saya begini, ketika kamu jadi siswa, kamu boleh ikut P16 atau P17. Akan tetapi ketika kamu jadi warga, kamu itu warga PSHT ya. Itu yang lebih ditekankan kepada siswa-siswa sekarang. Jangan sampai ada pembeda di antara saudara. Ingat, pokoknya siswa itu tergantung mas-mase, mbak-mbake di tempat latihan bagaimana cara mensikapi masalah ini. Jangan malah mendoktrin siswa untuk membenci A atau membenci B. Karena apa? Siswa itu belum paham apa masalah internal PSHT ini, nggak paham. Jadi nggak perlu kita mendoktrin, menjelaskan apa pembeda yang belum tentu kebenarannya. Lebih baik kalau ada titik terang, kalau ada kejelasan hukum alam dan hukum negara, baru kita jelaskan kepada siswa kita. Yang benar ini D, yang salah ini D. Yang salah itu tetap saudara D. Itu kalau ada titik terangnya. Kalau sementara belum ada, ya gini menyikapinya. Ketika kamu jadi siswa, kamu boleh ikut P16 atau P17. Tetapi ketika kamu jadi warga, kita sama-sama warga PSHT. Terima kasih saudara-saudaraku, poro kadang dulur-dulurku PSHT semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mas Uki Channel ya dulur. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya, karena saya hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Saya harapkan semoga PSHT kembali seperti dulu, tidak ada pembeda, dan semoga cepat nyawiji jadi satu dalam PSHT. Dan menjelang 1 abad ini, semoga PSHT semakin jaya, semakin erat persaudaraannya, semakin kuat solidaritasnya. PSHT jaya. Nah, itu tadi videonya dari Mas Luki Channel ya, tentang keluh kesah PSHT P16 dan P17.
Kalau saya pribadi sependapat dengan apa yang dikatakan oleh channel tersebut, karena ya emang adanya seperti itu. Dan yang saya suka di dalam konteks video ini adalah poin yang terakhir ya. Ketika kamu jadi siswa, kamu pasti ikut kepengurusan. Namun ketika kamu sudah disahkan menjadi warga PSHT, ya kamu saudara saya. Karena di PSHT itu tidak memandang siapa kamu dan siapa aku, apa pangkatmu dan apa pangkatku, apa derajatku dan apa derajatku. Selama masih ada setia hati di dalam hatimu, ya kamu tetaplah saudaraku. Dan mungkin pesan saya hanya untuk Mas Luki ya, tetap semangat, sukses selalu untuk membuat konten-konten berikutnya, konten-konten yang mengedukasi dan konten-konten yang bermanfaat. Ya mungkin itu aja ya Mas. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan.